Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Wahyuni dari mahasiswa UIN SYM Jambe Bukit Tinggi. Di sini saya membuat video pembelajaran mengenai materinya, yaitu tentang perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah ini dapat kita ketahui dari yang pertama, yaitu latar belakang Rasulullah SAW berdakwah di Madinah. Nah, pada saat itu, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kekejaman kafir tidak berhenti, bahkan semakin menjadi-jadi. Mereka juga bersekongkol dengan orang Yahudi di Madinah. Dan pada saat itulah Allah mengizinkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin untuk berperang, yaitu pada tanggal 12 Safar tahun 2 Hijriah. Nah, peperangan ini terjadi dikarenakan yang pertama, yaitu untuk melindungi diri dan mempertahankan diri, dan yang kedua untuk melindungi atau mempertahankan dakwah Rasulullah dari musuh-musuh yang menindas umat Islam. Adapun alasan Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah, yaitu yang pertama karena adanya tekanan dan pemboikotan dari kaum Quraisy, yang mana siksaan kaum Quraisy merupakan salah satu faktor penyebab Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Kekejaman kaum kafir Quraisy di kota Mekah semakin meningkat. Selain itu, kaum kafir Quraisy juga mengadakan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan tersebut meliputi yang pertama, penduduk Makkah dilarang melakukan perdagangan dan bisnis dengan penduduk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penduduk Makkah dilarang mengadakan ikatan perkawinan dengan kaum muslimin. Dan yang ketiga, penduduk Mekah dilarang keras bergaul dengan kaum muslimin. Dan yang terakhir, yaitu musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Nah, alasan yang kedua yaitu adanya janji penduduk Madinah untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu wujud ketaatan Nabi Muhammad SAW terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tindakan Nabi Muhammad SAW dilandasi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya keputusan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah pada saat siksaan kaum kafir Quraisy semakin merajalela. Nabi Muhammad SAW mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah. Itulah alasan-alasan Rasulullah sehingga beliau berhijrah ke Madinah. Nah, yang selanjutnya yaitu substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, substansi yang menjadi kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, yang pertama yaitu membina persaudaraan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Pada saat hijrah ke Madinah, kaum Muhajirin tidak membawa harta benda. Saat itu yang ada dalam pikiran mereka hanyalah cara selamat dari kejaran kaum kafir Quraisy. Mereka tidak bisa memikirkan harta benda lagi. Nah, pada saat itu kaum Ansar mengetahui bahwa sebagian besar kaum Muhajirin tidak membawa harta benda ketika berhijrah, dan mereka menerima saudara sesama muslim dengan tangan terbuka. Kaum Ansar bersedia berbagi tempat tinggal, pekerjaan, dan pakaian dengan kaum Muhajirin. Agar persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansar semakin erat, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa kaum Ansar dan kaum Muhajirin saling mewarisi. Dasar persaudaraan yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan suku. Dengan demikian, suasana persaudaraan yang kuat antar sesama umat muslim di Madinah dapat terwujud. Nah, substansi yang kedua yaitu membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Selain mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, Nabi Muhammad SAW menetapkan beberapa tuntunan kehidupan Islami yang mencakup keimanan, syariat, dan sosial. Nah, yang pertama, menciptakan toleransi beragama. Itu termasuk tadi mencakup keimanan. Pada awal dakwah di Madinah, Nabi Muhammad SAW tetap menghargai pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad SAW lebih mengedepankan ketenangan jiwa dan kebebasan bagi penduduk Madinah dan penganut kepercayaan agama non-Muslim. Yang kedua, pembinaan akidah, akhlak, dan ibadah.
Di Madinah, praktik pelaksanaan ibadah tampak semarak. Terlebih, jumlah kaum muslimin di Madinah sangat banyak. Nabi Muhammad SAW memberi teladan dalam bidang ibadah dan akhlak kepada kaum muslimin. Beliau membiasakan akhlak terpuji dalam keseharian. Yang ketiga yaitu perbaikan prinsip sosial dan kemanusiaan. Nabi Muhammad SAW memperhatikan aspek muamalah dan akhlak terhadap sesama muslim. Dakwah Nabi Muhammad SAW terkait prinsip kemanusiaan tergambar dalam khutbah haji wada pada tahun 10 Hijriah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Beberapa perintah dan tuntunan dalam khutbah tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW melarang menumpahkan darah kecuali dengan yang hak, mengambil harta orang lain dengan batil, memakan harta riba dan menganiaya. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin memperlakukan istri dengan baik dan lembut. Selain itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Beliau menjelaskan semua pertengkaran antar sesama pada zaman jahiliyah harus saling dimaafkan. Balas dendam dengan tebusan darah pada zaman jahiliyah tidak dibenarkan dalam Islam, serta persaudaraan dan persamaan antar sesama harus ditegakkan. Nah, yang keempat yaitu meletakkan dasar bidang pertahanan dan politik. Salah satu substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah membuat peraturan pertahanan negara. Melalui Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan penduduk Madinah guna bersama-sama menjaga pertahanan. Yang kelima yaitu pembangunan bidang ekonomi. Sumber daya alam Madinah yang melimpah belum mampu menyejahterakan rakyat karena saat itu perekonomian dikuasai kaum Yahudi yang mempraktikkan sistem riba. Praktik riba ini menyebabkan penduduk yang miskin semakin miskin. Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar bidang ekonomi. Berdasarkan penjelasan dalam Al-Quran, riba hukumnya haram. Oleh karena itu, beliau melarang praktik riba. Yang selanjutnya yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Strategi yang diterapkan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Madinah yang pertama yaitu mendirikan masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Nah, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Masjid Quba, yang mana masjid tersebut dibangun saat Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan menuju Madinah. Masjid Quba terletak di Quba berjarak lebih kurang 5 km sebelah barat daya Madinah. Selain Masjid Quba, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin juga membangun Masjid Nabawi setelah tiba di Madinah. Pembangunan Masjid Nabawi dilakukan oleh seluruh umat Islam di Madinah. Mereka bahu-membahu membangun Masjid Nabawi. Nah, Nabi Muhammad SAW membangun masjid untuk menyatukan umat Islam. Masjid tidak hanya digunakan untuk tempat beribadah saja, namun juga digunakan untuk melakukan aktivitas lain yang dibutuhkan oleh umat. Di antaranya yaitu untuk mengajarkan ayat-ayat Al-Quran yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengadili orang-orang yang bersalah, dan Nabi Muhammad juga mengetahui kondisi masyarakat dan menjadikannya sebagai sarana kegiatan sosial. Nah, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang kedua yaitu menciptakan perdamaian antar suku, di mana pada saat Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, suku Aus dan Khazraj terlibat dalam perseteruan berkepanjangan. Pertikaian antara kedua suku tersebut telah berlangsung lama dan belum ada perdamaian di antara keduanya. Nabi Muhammad SAW berusaha meminimalkan pertikaian antara suku Aus dan Khazraj. Pada akhirnya, perdamaian antara suku Aus dan Khazraj dapat terwujud. Perdamaian juga mengikis pertikaian antar suku lain dan menghapus jurang pemisah antar suku yang ada di Madinah. Nabi Muhammad SAW terus menjaga perdamaian tersebut. Nah, strategi yang ketiga yaitu mempertahankan kedaulatan agama Islam. Setelah persaudaraan tersebut terbentuk, langkah selanjutnya yaitu mempertahankan kedaulatan Islam.
Peristiwa ini terjadi karena kaum Yahudi Madinah terang-terangan melanggar piagam Madinah dan bersekutu dengan kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW harus berjuang membela diri dan membela Islam. Perang membela Islam pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu ada perang Uhud, perang Badar, dan perang Khandaq. Nah, strategi yang keempat yaitu membentuk kadar-kadar untuk mempertahankan wilayah. Meskipun dakwah dilakukan dengan cara lemah lembut, Islam masih mendapat perlawanan dari sebagian kelompok. Bahkan ada kaum yang secara terang-terangan melanggar isi piagam Madinah dan bersekutu dengan kaum kafir Quraisy, yaitu kaum Yahudi tadi. Nah, contohnya beberapa orang kaum Yahudi Madinah bersekutu dengan kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW membela diri dan terpaksa mempertahankan Islam dengan menanggapi ajakan berperang. Nah, strategi yang kelima yaitu Nabi Muhammad SAW mengirim surat kepada raja. Beberapa raja menerima surat Nabi Muhammad SAW, antara lain yaitu Raja Ghassan, Mesir, Abisinia, Persia, dan Roma. Dan tak satu pun dari raja-raja tersebut menyambut dan menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Semua menolak dengan berbagai cara. Ada yang menolak dengan kebaikan dan simpati, dan ada pula yang menolak dengan kasar, seperti yang dilakukan Raja Ghassan. Raja Ghassan tidak hanya menolak utusan Nabi Muhammad SAW, namun juga membunuh utusan tersebut secara brutal. Nah, strategi yang keenam yaitu Perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun 6 Hijriah ketika haji diwajibkan, keinginan umat Islam untuk mengunjungi Mekah sangat bergejolak. Nabi Muhammad SAW langsung memimpin sekitar 1.400 umat Islam ke Mekah pada bulan Zulkaidah, bulan yang dilarang perang. Mereka mengenakan ihram dan membawa senjata untuk melindungi diri mereka sendiri dan bukan untuk berperang. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini isinya diantaranya yang pertama, kedua pihak sepakat untuk gencatan senjata selama 10 tahun. Dan yang kedua, jika ada orang Quraisy yang melintasi wilayah Nabi Muhammad SAW, mereka harus dikembalikan. Jika ada pengikut Nabi Muhammad SAW telah memasuki wilayah Quraisy, maka Quraisy tidak perlu mengembalikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Isi perjanjian Hudaybiyah yang ketiga yaitu semua suku di Mekah bebas melakukan perjanjian baik dengan Nabi Muhammad SAW maupun kaum Quraisy. Isinya yang keempat yaitu kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun tersebut, tetapi ditangguhkan sampai tahun berikutnya. Nah, yang selanjutnya isi perjanjian Hudaybiyah itu jika tahun depan umat Islam memasuki kota Mekah, suku Quraisy harus meninggalkannya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, isi perjanjian Hudaybiyah tersebut, yaitu umat Islam yang memasuki kota Mekah tidak diperbolehkan membawa senjata, kecuali pedang di sarungnya dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari 3 malam. Strategi dakwah Rasulullah yang ketujuh yaitu peristiwa penaklukan Mekah, atau yang disebut juga dengan Fatu Mekah. Pada tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW membebaskan Mekah dari kebodohan dan kemusyrikan. Dia meninggalkan Madinah menuju Mekah bersama 10.000 umat Islam. Peristiwa tersebutlah yang dinamakan dengan peristiwa Fatu Mekah. Peristiwa ini terjadi karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah yang sudah disepakati pada strategi yang keenam tadi. Nah, kaum muslimin menguasai Mekah tanpa pertumbuhan darah. Kaum muslim menghancurkan 360 berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Pada waktu sholat tiba, Nabi Muhammad SAW meminta Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Nah, sejak saat itulah peperangan antar suku telah berubah menjadi saudara seagama dan persatuan Arab dapat tercapai. Nah, poin selanjutnya yaitu keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Madinah. Keteladanan perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah tersebut, yang pertama yaitu kita dapat meniru Nabi Muhammad SAW dari kerja keras dan tawakalnya.
Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengalami cobaan yang sangat berat dalam perjuangan dakwah. Mereka tidak pernah berputus asa. Dengan semangat tinggi, mereka bekerja keras menata dan membangun masyarakat Islam di Madinah. Nabi Muhammad SAW mengimbangi kerja keras dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala tantangan. Nah, keteladanan yang dapat kita tiru tersebut yaitu dari segi kerja keras dan tawakal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang pada saat itu sedang berada dalam situasi yang mencekam saja bisa bekerja keras dan membarenginya dengan tawakal. Kalau kita sebagai manusia juga bisa meniru Nabi Muhammad SAW dengan kerja keras dan tawakal yang dimiliki oleh beliau. Nah, keteladanan yang kedua yaitu bersikap toleran. Masyarakat Madinah merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas kaum muslimin, Yahudi, dan Nasrani. Nabi Muhammad SAW menghormati agama yang mereka anut dan tidak memaksa masuk Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW pada saat itu kan beliau berdakwah untuk menambah umat muslim yang ada di Madinah. Nah, beliau saja yang pada saat itu bertujuan untuk menambah umat muslim di Madinah saja bisa toleran kepada agama-agama yang lain. Nah, jadi kita sebagai manusia biasa juga berhak meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap umat beragama yang lainnya. Nah, keteladanan yang selanjutnya yaitu membina persatuan dan persaudaraan berdasarkan keimanan atau ukhuwah Islamiyah. Semangat persaudaraan yang dibangun atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu membalikkan keadaan. Nah, pada saat itu kaum Yahudi Madinah merupakan golongan yang kaya raya. Mereka menguasai pasar dan perekonomian Madinah. Akan tetapi, dengan persatuan dan persaudaraan antar umat Islam, kondisi kaum Yahudi berubah drastis. Mereka yang pada awalnya menguasai pasar harus menutup pasar. Perekonomian kaum Yahudi pun dapat hancur. Nah, keteladanan yang selanjutnya yaitu mengembangkan dakwah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat aktif berdakwah kepada keluarga dan penduduk yang belum memeluk agama Islam. Selain itu, mereka mengamalkan ajaran Islam dengan baik melalui budi pekerti dan perilaku menarik hati orang-orang yang belum memeluk Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu membangun jiwa mandiri. Jiwa mandiri merupakan dasar pembangunan ekonomi dan sosial bagi setiap manusia. Tanpa jiwa yang mandiri, seorang akan sulit berinteraksi dengan sesama. Selain itu, roda perekonomian seseorang tidak akan berjalan dengan baik. Jadi, membangun jiwa mandiri inilah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabat. Dalam rangka membangun jiwa mandiri, Nabi Muhammad SAW menekankan hal terbaik yang dinikmati oleh seorang yang hasil usahanya itu sendiri. Nah, itulah tadi materi pembelajaran kita tentang perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah, mulai dari latar belakang, substansi dan strategi serta keteladanan dari Nabi Muhammad SAW yang berdakwah di Madinah. Nah, sekian video dari saya atau pembelajaran dari saya yang dapat saya berikan, dan lebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.